awalnya sih ini untuk lingkungan ya, tapi kalau banyak orang yang pengen belajar kan nggak bisa membatasi juga dong. Siapa yang mau belajar silahkan, siapa saja boleh. Kalau di sanggar lain mungkin seninya ini yang harus top ya, harus bagus gitu. Justru kalau di sanggar ini, seni ini sebagai sarana untuk bisa menyampaikan pesan. Jadi pesan itu banyak, pesan budaya. Jadi artinya kita tetap mengenalkan bagaimana bisa menggunakan basa Jawa, basa Kromo, bagaimana untuk bisa sopo aruh, bagaimana bisa saling toleransi, tenggang rasa, empati, peka gitu ya. Tahun 2018 saya mulai untuk berpikir apa yang bisa saya lakukan di lingkungan di kampung halaman. Nah, kebetulan Bapak adalah dulu dalang, di rumah juga sering untuk kegiatan kesenian. Nah, di situ saya mulai untuk berpikir mungkin saya bisa meneruskan cita-cita Bapak seperti itu. Apalagi musik. Sesuai SKOK-nya itu ada tari, teater, karawitan, ketoprak, pedalangan. Jadi ada 5 yang diajarkan itu seninya gitu. Muncul nak ini. Lagi. Yang dipelajari apa saja? Tari. Pernah tari bebek. Ada tari mulacari, nari, teater, terus mainan anak. Kamu diajari apa aja gerakannya? Ngiting, nyempuret, ngepel, ngeruji, ulap-ulap, batak jonggo. Bangga, senang, soalnya anak-anak itu sekarang beda dengan yang dulu. Jadi yang tadi itu, yang dulunya pemalu, sekarang jadi berani. Banyak ya, yang tentu saja itu diajari sopan santun, terus berbahasa yang santun. Ada belajar seni bareng-bareng, ada belajar perilaku atau attitude bareng-bareng. Jadi anak-anak itu kami biasakan untuk bisa mandiri. Jadi kalau misalnya anak-anak datang itu juga bersih-bersih sanggar. Kadang-kadang saya sengaja gitu ya. Jadi sebelumnya belum saya beresin. Tapi saya di grup sudah, nanti kalau sudah sampai sanggar dibersihin, dirapikan ya. Sudah mereka nyapu, sudah mereka ini seperti itu, nyiapin gitu ya. Celengannya, bukunya absen di sana. Nah, mereka mengatur diri sendiri. Nah, di sini mengajarkan kita buat tata krama, terus supaya bisa berbahasa Jawa lebih lancar, sama disiplin. Jadi sanggar kami aneh, sanggar kami itu sama sekali tidak memungut biaya dari anggota, dari anak-anak yang belajar di sini, sosial. Kalau soal biaya nggak pernah ngeluarin biaya. Jadi mereka ketika berangkat gitu ya, dari rumah, kamu nggak usah malu kalau misalnya di jalan nemukan sampah. Silahkan dibawa, dikumpulkan di rumah juga, kemudian nanti kita tabung. Selain tadi anak-anak punya celengan ya yang menyisihkan uang jajan gitu, jadi mereka ada celengan juga yang setiap kali berangkat ditoto kemudian dimasukkan di situ gitu. Nah,
Dari situ mereka tuh menabung untuk apa? Karena bank sampah kami juga bekerja sama dengan pihak ketiga untuk sedekah sampah. Jadi anak-anak sedekah sampah itu anak-anak juga kami ajari untuk peduli dengan lingkungan sosial gitu ya, membantu orang lain gitu. Ini kalau misalnya tabunganmu digunakan untuk sedekah, terus separuhnya nanti barangkali kalian ada kebutuhan pentas atau apa, boleh enggak? Jadi saya nggak pernah mutusi. Ada plastik, botol plastik, terus kardus, kertas. Jadi kita setiap minggunya membawa sampah ke sanggar. Nanti di sanggar kita pilah berbagai macam pemilahan. Habis itu ntar 50% disumbangkan dan 50% dibuat kegiatan sanggar. Adik kalau nabung di sanggar itu ngumpulin uang atau mintai sama ibu? Ngumpulin uang. Ngumpulin uang. Berarti ngumpulin 1 minggu itu buat nabung di sanggar itu ya? Iya. Pertamanya galau ya kita dulu, pandemi, mau gimana ini, mau kapan berakhir gitu ya. Terus mau gimana, saya diem di rumah, aduh piye nih gitu kan. Karena keuntungan teknologi ya, kita bisa tahu dari story-story dengan apa, oh kita kayaknya bisa deh anak-anak misalnya nari gitu dibikin story seperti ini gitu kan. Mereka kan senang juga, bangga juga ya. Kemudian saya paling komunikasikan itu di grup. Ayo kita tetap belajar yuk walaupun di rumah, setelah selesai belajar online di sekolah, yuk kita di hari Sabtu Minggu tetap berkegiatan. Kami tetap melakukan kegiatan dengan online, iya, dengan online, dan kami memberikan kesempatan mereka untuk entah mau diambil siapa saja, mau angle di mana, mau berapa menit, yang penting mereka ada usaha, ada effortnya kayak gitu. Latihan nari dulu toh, terus nanti saya rekam gitu. Terus nanti dikirim sama Dikirim sama Butisan. Butisan itu orangnya baik, terus Butisan itu baik, ramah, juga tegas sih, terus disiplin. Bisa mendidik murid-murid sini menjadi lebih disiplin, lebih mengenal tata krama, dan ya gitu. Kalau saya sama anak-anak itu bisa jadi teman, saya bisa jadi ibu buat mereka. Jadi mereka merasa dekat karena saya memposisikan seperti mereka. Saya berempati kepada mereka. Jadi ketika saya banyak empati kepada mereka, mereka pun akan merasa dipedulikan. Kemudian ada kesadaran sendiri seperti itu. Semoga Sanggar Seni Pujo Sumakno semakin jaya, terus ke depannya kita bisa berkumpul lagi. Harapannya ya semoga semakin berkembang gitu, semakin baik, semakin maju. Saya ketika sudah memberikan sesuatu kepada anak-anak, bahkan sudah tidak berharap apapun. Pokoknya kamu baik untuk hidupmu ke depan, untuk keluargamu, untuk masyarakatmu, itu sudah bayaran yang lebih dari segalanya. Pokoknya baiklah untuk lingkungan. Toh kalau mereka baik di mana-mana akan menjadi menjadi virus yang baik, mudah-mudahan sih ya kan. Itu saja. Dan budaya bangsa, budaya Jawa ini mudah-mudahan terus mereka lestarikan, tidak tergerus oleh budaya milenial yang kemana-mana gitu ya, tetap lestari. Tuh.